kan berapa? 300.000 unit, ya kan? Nah, kemudian dikalikan dengan harga yang baru 300. Nih, harga jualnya per unit 381,33. Nah, di sini kan didapatkan. Kemudian dihitung harga pokok barang terjualnya. Harga pokoknya tadi kan 350 dikalikan dengan jumlah unitnya sebanyak 300.000. Itu hasilnya 105 juta. Jadi laba kotor berarti kan jualan dikurangi dengan harga pokoknya. Sedangkan ada biaya usaha sebesar 7 juta. Berarti laba bersihnya itu laba kotor dikurangi dengan biaya usaha, didapatkan 2.399.000. Nah, imbalan investasi itu adalah laba bersih dibagi dengan investasi. Berarti 2.399.000 dibagi dengan 12 juta. Itu sama dengan 20%. Jadi terbukti ya bahwa target imbalan dari investasi sebesar 20% itu tercapai dengan harga jual per unitnya 381,33. Oke, sudah bisa ya membuktikan ya. Nah, kemudian ada atas dasar permintaan. Kalau penetapan harga jual atas dasar permintaan itu maksudnya harga jualnya itu ditetapkan titik tinggi rendahnya itu ditentukan oleh pemerintah, walaupun harga pokok produk, kualitas dan ukurannya sama. Contohnya bisa dilihat di halaman 4.7 ya. Kemudian untuk yang atas dasar persaingan itu harga pokok produk per unitnya itu bisa saja berubah, tetapi perusahaan itu nggak mau merubah harganya. Nah, setelah perusahaan menetapkan harga jual itu selanjutnya perusahaan bisa mengadakan kebijakan potongan harga, komisi penjualan, dan turun harga. Sekarang di halaman 4.7. Ya, jadi walaupun harga pokoknya berubah, tetapi perusahaan itu menggunakan harga jual yang sama. Tapi nantinya dia bisa melakukan kebijakan potongan harga atau komisi penjualan dan turun harga. Ya. Kemudian untuk kegiatan promosi. Promosi itu adalah kegiatan komunikasi pemasaran untuk mengarahkan calon pembeli melakukan pertukaran. Sedangkan yang dimaksud dengan bauran promosi itu adalah periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan publisitas. Untuk beban promosi itu beban yang ditimbulkan akibat dari adanya kegiatan promosi. Untuk yang teori nanti bisa dibaca sendiri lagi ya. Untuk yang distribusi itu proses kegiatan yang menyangkut penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Untuk saluran distribusi, konsumsi dan industri bisa dilihat di gambar 4.2. Langsung ya ke kegunaan anggaran beban penjualan. Anggaran beban penjualan itu berguna untuk meningkatkan omset barang yang dijual, kemudian memperkecil resiko barang yang terjual dan memperkecil resiko barang yang belum terjual. Beban penjualan ini terdiri dari apa? Beban itu bukan perlengkapan ya, tapi penghapusan piutang usaha.
beban penghapusan piutang usaha. Kemudian ada beban turun harga, beban komisi penjualan, beban promosi penjualan, serta beban distribusi. Untuk beban penghapusan piutang usaha itu gunanya untuk memperkecil resiko kerugian piutang. Ini contoh cara nulis di neraca ya. Piutang usaha itu misalnya sebesar 100.000, ditaksir tidak tertagih 10.000. Nah, maka ditulis dalam neraca di sisi aktiva itu seperti ini. Ada dua metode yang digunakan, yaitu metode taksiran dan metode aktual. Untuk yang metode taksiran itu piutang usahanya 100, cadangan penghapusan piutang usahanya 10.000. Kemudian dikurangi ya, jadi 90.000. Untuk metode aktual itu piutang usahanya tetap sebesar 100.000. Kemudian misalnya ada kondisi yang tidak terduga, yaitu debitornya bangkrut. Berarti kan ini benar-benar tidak bisa ditagih ya 10.000-nya. Maka di sini untuk metode taksiran itu piutang usahanya 90.000, sedangkan untuk metode aktualnya itu jadi 90.000. Ya kan, karena ini benar-benar tidak tertagih. Jadi piutang usahanya itu untuk yang metode taksiran tetap 90.000, sedangkan piutang usaha untuk yang metode aktual itu jadi 90.000. Untuk beban turun harga mempunyai kegunaan yang sama, yaitu memperkecil resiko tertanam dana dalam sediaan. Jadi untuk menghindari adanya dana yang berlebih dalam sediaan. Contohnya di sini, ini juga dua ya, sama seperti tadi metode taksiran dan metode aktual. Contohnya sama. Kemudian untuk beban komisi itu gunanya untuk memotivasi perantara dan pramuniaga dalam rangka meningkatkan omset barang yang dijual. Kemudian untuk beban promosi penjualan itu berguna untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membujuk calon pembeli agar mau membeli barang tersebut. Kemudian gunanya untuk beban distribusi itu berguna untuk memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran beban penjualan. Ada 6 ya. Beban penghapusan piutang usaha, beban turun harga, beban promosi penjualan, beban distribusi, beban komisi penjualan, dan yang terakhir adalah beban gaji pegawai penjualan. Untuk pengertiannya silakan dibaca di halaman 4.18. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan anggaran beban penjualan. Di sini ada ilustrasi ya, data dari PT UNGA selama triwulan 1 tahun 2017 itu sebagai berikut. Selama triwulan 1 tahun 2017 ya, ini dianggarkan barang yang dijual itu 10.000 ton. Masing-masing harganya 50. Jadi kan berapa? Kalau 10.000 ton dengan harga 50, berarti anggaran jualannya berapa? 500.000. Ya, 50 kali 10.000. Dan jual 80% kredit.